negeri ini lagi diganggu banyaknya bibit-bibit teroris. Jadi apapun, siapapun yang bersentuhan dengan teroris, ya dia teroris. Sekalipun dia hanya membantu dana 1.000. Yang saya dengar ini berita baru ini, kaget juga. Dari seorang Fadlizon, pernah membantu ke Suriah sejumlah $20.000. Ini bukan uang kecil. Kalau mungkin kasihnya cuma 1 juta, nggak nanya itu duit sampainya kemana. Sedekah. Tapi kalau saya ngasih 20 juta kepada seseorang, saya punya deal misi, saya tahu ini uang mau dikirim kemana. Kenyataannya dikirim ke Suriah. Di Suriah apa? Untuk teroris, kelompok radikal. Nggak mungkin seorang Fadlizon ngasih duit $20.000, nggak tahu untuk tujuannya ke siapa, untuk misinya apa. Pasti dia punya skenario, dia punya schedule, dengan uang sebesar ini bisa membantu. Tahulah rinciannya. Contoh sekarang misalnya ada orang minta saya bantuan, bangun masjid, saya kasih 1 miliar, pasti saya nanya dong, alamatnya di mana, siapa ustadznya, siapa begini, saya cek dulu dong ke dalamnya. Baru saya kasih duit titipin 1 miliar. Atau 20.000 US, pasti saya tahu dalamnya. Pantas sih Fadlizon ini kadang-kadang tiap hari singitnya sama Densus. Bubarkan Densus. Apa Anda takut mungkin rahasia Anda terbongkar? Ada mata rantainya tadi itu. Ternyata setelah Anda keluar-keluar dulu, tutup Densus, Anda pernah memberi ke Suriah. Saya khawatir juga nanti teroris juga di sini juga Anda bantu. Jadi, tolonglah Densus bisa lebih detail lagi. Carilah ini semua yang terlibat, tadi dokter siapapun, sekalipun politikus, kalau emang ada bantuan atau membantu teroris, tangkepin aja. Atas nama iman, ya la ilaha illallah, yang satu takbir juga, habis nih bunuh-bunuhan. Kok Anda bisa, otak Anda itu begitu picik, masa kerja Densus, BNPT, Anda anggap berpolemik dengan umat Islam? Kan kerja BNPT itu silent, rahasia, dengan skillnya. Sudut pandang BNPT dan Densus itu gerakan radikal. Siapa saja akan dikenakan, tidak peduli itu agamanya apa. Saya tidak melihat kesalahan dari Densus. Kerja Anda sangat hebat untuk menjaga NKRI ini. Lanjutkan, kalau memang ada orang politikus yang membantu teroris, tangkap juga. Kalau dia kabur, didor sekalian juga nggak apa-apa. Politikus juga bukan orang suci, yuk. Nyatanya, duit dari rakyat Indonesia dikumpulin oleh mereka untuk membantu para gerombolan itu justru menyakiti atau menista kemanusiaan di Suriah sana. Dalam konteks ini, yang paling membuat kita miris justru adalah bantuan Fadlizon itu. Saya yakin ketika membantu, Fadlizon sebagai anggota DPR nggak bisa ngeles, kan saya cuma membantu kemanusiaan. Dia tidak mungkin tidak tahu bahwa hasil ini oleh PBB maupun oleh Pengadilan Negeri Indonesia dinyatakan sebagai organisasi teroris. Bayangkan, setiap kali ada penangkapan teroris, Fadli ini selalu nyinyir. Bahkan ia pernah meneriakkan pembubaran Densus 88 hanya karena Densus melaksanakan tugasnya menangkap para teroris yang bakal mengganggu Indonesia. Dan pembelaannya pada terorisme atau pembelaannya pada gerakan-gerakan terorisme itu sangat kentara dari statement-statement Fadli. Nah, akhirnya kan kebongkar sokongan Fadli dalam bentuk pendanaan atau sumbangan kepada organisasi teror ini sebetulnya adalah problem serius. Anggota DPR dari Partai Gerindra ini kayaknya penting juga ditelusuri dari mana dia memberikan sumbangan itu. Fadli nggak mungkin mengelak bahwa sumbangan itu diberikan karena dia nggak tahu. Artinya apa? Artinya dia tahu, dia yakin kemana uang ini akan disalurkan. Saya rasa dengan bukti ini peran Fadli sebagai penyokong dana organisasi teror udah sangat clear. Bukan hanya terduga teroris yang diperlakukan seperti itu, tetapi juga pihak yang mendanai teror sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003
13 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Jadi sudah ada itu aturan mainnya dan mungkin saja Fadli bisa dikejar dengan aturan main ini. Jaringan teror di Indonesia bukan lagi ada di ruang-ruang tertutup, tetapi sudah merangsek ke gedung DPR, lengkap dengan jas dan dasinya sambil tidak berhenti nyinyir. Kita akhirnya tahu apa yang Fadli lakukan untuk membantu kelompok-kelompok ini. Yang besar-besar itu memaki-maki, memfitnah-fitnah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, saya ingin melakukan klarifikasi terhadap fitnah yang mengaitkan kerja saya sebagai anggota DPR, waktu itu Wakil Ketua DPR RI, dengan isu terorisme. Saya mengikuti beberapa berita yang dimulai dari cuitan seorang buzzer yang isinya mengaitkan seolah-olah saya punya kaitan dengan seorang terduga teroris yang baru saja ditangkap Densus 88 hanya karena sebuah foto lama tahun 2015. Atas fitnah tersebut, saya ingin memberi klarifikasi sebagai berikut. Pertama, sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Korpolkam, 2014-2019, setiap hari saya menerima berbagai delegasi, bahkan puluhan orang. Delegasi masyarakat yang saya terima mewakili berbagai macam spektrum golongan dan kepentingan, baik untuk keperluan audiensi, penerimaan pengaduan, maupun courtesy call. Dan sebagai wakil rakyat, saya selalu bersikap terbuka terhadap seluruh anggota masyarakat, apapun suku, ras, agama, serta afiliasi politik. Begitu pula saya menerima tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, tokoh buruh, tokoh petani, pedagang pasar, dari berbagai daerah, dari Aceh sampai Papua. Itu adalah bagian dari tugas representasi saya sebagai anggota DPR RI. Pada 28 Mei 2015, saya bersama Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Korkesra, Saudara Fahri Hamzah, menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam, FIPS, ya, disingkat FIPS, yang dipimpin oleh Ustadz Bakhtiar Nasir, atau juga yang dikenal sebagai UBN. Mereka menyampaikan perkembangan situasi pengungsi Suriah di perbatasan Turki yang membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia, dan mereka menggalang dana untuk rumah sakit darurat, rumah sakit lapangan, makanan, serta pakaian bagi pengungsi korban perang. Sebagaimana kita lihat juga, dalam keadaan perang seperti sekarang ini, Rusia dan Ukraina, ada pengungsi. Lebih dari 1 juta sekarang ini pengungsi Ukraina yang ada di daerah-daerah yang dekat dengan Ukraina seperti Polandia, Moldova, Romania, Ceko, dan lain-lain. Nah, ketika itu ada perang di Suriah atau di Syria, dan kemudian banyak warga Syria yang masuk ke wilayah perbatasan Turki, dan mereka membutuhkan bantuan kemanusiaan dalam bentuk seperti yang tadi disampaikan, apakah rumah sakit, atau kemudian makanan, pakaian, dan seterusnya. Karena dana yang dikumpulkan oleh FIPS ini dari masyarakat Indonesia, mereka kemudian meminta saya dan Saudara Fahri Hamzah sebagai representasi pimpinan wakil rakyat, sebagai Wakil Ketua DPR ketika itu, untuk secara simbolik menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut kepada FIPS. Penyerahan bantuan simbolik ini diabadikan oleh wartawan yang hadir. Jadi pertemuan itu adalah pertemuan yang terbuka. Setiap kegiatan saya sebagai anggota dan pimpinan parlemen selalu didokumentasikan sebagai bentuk keterbukaan sekaligus pertanggungjawaban publik. Selama saya menjabat Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, kegiatan-kegiatan itu saya dokumentasikan dalam buku yang berjudul Berpihak pada Rakyat. Waktu itu pernah saya luncurkan juga, terdiri dari 5 jilid masing-masing tahun. Pertemuan dengan anggota delegasi FIPS tadi dicatat dan didokumentasikan pada buku jilid pertama halaman 285. Dan sebagai catatan,
semua dana yang tertera dalam simbol. Di situ ada papan bertuliskan 20.000 US dollar adalah dana yang dikumpulkan oleh FIPS dari masyarakat Indonesia. Tertulis di situ penyerahan bantuan dari rakyat Indonesia. Nah, kemudian saya bersama saudara Fahri karena wakil rakyat secara simbolik memberikan bantuan dari masyarakat itu. Jadi dana yang terkumpul itu adalah dana dari masyarakat Indonesia, bukan sumbangan pribadi saya atau saudara Fahri Hamzah. Tidak ada $1 pun sumbangan dari saya maupun dari saudara Fahri Hamzah. Saya dan saudara Fahri Hamzah kenal dengan 3 orang delegasi FIPS tersebut, yaitu adalah Ustadz Bahtiar Nasir, saudara Mustafa Nahra, serta pengacara Ahmad Mihdan. Namun 4 orang lainnya yang dibawa dalam delegasi tersebut saya tidak kenal. Sebelum bertamu ke DPR, pada tanggal 21 Mei 2015, FIPS ini juga telah bertamu ke Kementerian Luar Negeri, yang ketika itu diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri menyambut baik kegiatan FIPS dan mengakui bahwa pemerintah Indonesia memiliki pemikiran serta visi yang sama dengan FIPS terkait bantuan kemanusiaan bagi rakyat Suriah yang saat itu sangat membutuhkan pertolongan kemanusiaan. Penerimaan terhadap delegasi FIPS itu adalah sebuah bentuk dukungan terhadap aksi kemanusiaan. Ketika masyarakat Indonesia menyumbang rumah sakit di Gaza, sebagai wakil ketua DPR saya juga menerima delegasi dan diminta untuk menyerahkan bantuan tersebut secara simbolik. Saudara-saudara, upaya untuk mengait-ngaitkan dengan terduga teroris adalah fitnah belaka, fitnah yang kotor. Ini juga sebuah jokes ya. Dan secara politik saya menganggap ini satu fitnah yang keji. Sama sebenarnya kalau ada yang coba mengaitkan presiden ketika bertemu dengan seseorang, kemudian seseorang itu ditetapkan sebagai terduga teroris. Sebagai informasi, pada 29 Juni 2020, ada seorang tokoh, Pak Farid Oqbah, pernah diterima Presiden Joko Widodo di istana, dan pada tanggal 16 November 2021, ditangkap oleh Densus, ditetapkan sebagai terduga teroris. Apakah dua peristiwa yang berlainan itu bisa dikait-kaitkan? Ini adalah satu hal yang menurut saya sama sekali tidak relevan. Penjelasan ini saya buat ya untuk menepis fitnah oleh beberapa orang, sejumlah orang yang secara insinuatif berusaha memutarbalikkan dukungan saya terhadap aksi kemanusiaan seolah adalah bentuk dukungan terhadap terorisme. Itu fitnah yang sangat kotor dan keji sekali. Sekali lagi, ketika itu saya menerima delegasi dari Forum Indonesia Peduli Syams yang dipimpin Ustadz Bahtiar Nasir dalam rangka untuk dukungan kemanusiaan bagi rakyat Suriah yang mengungsi di daerah Turki atau di wilayah Turki. Tidak ada hal-hal yang lain. Demikianlah klarifikasi ini. Saya juga tengah mengkaji dengan tim hukum untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.